Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas adalah budaya anti korupsi dan pelayanan publik secara prima ya. Di mana zona integritas ini adalah miniatur pembangunan reformasi birokrasi di unit kerja untuk mewujudkan unit pelayanan yang prima, berkinerja tinggi dan berintegritas. Kemudian membangun unit percontohan atau role model pada instansi pemerintah dan menularkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan pelayanan publik prima pada unit kerja lainnya. Di video kali ini yang kita pelajari adalah tentang gratifikasi sebuah pemerasan, whistleblowing system, dan pengelolaan konflik kepentingan. Materi ini kemarin disampaikan oleh auditor ahli pertama tim Irban 5, Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban. Nanti untuk filenya saya taruh di link deskripsi video. Ini adalah contoh-contoh arti tentang integritas ya dari Warren Buffett, Baltasar Gracian, dan C.S. Lewis. Integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan saat tidak ada yang melihat, berarti jujur ya. Jadi integritas memiliki arti keselarasan antara nilai-nilai inti dengan ucapan dan tindakan seseorang yang mencerminkan karakter dan kepribadiannya. Untuk pengertian zona integritas atau ZI ini ya, di Permenpan RB nomor 90 tahun 2021, di mana zona integritas adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau disingkat WBK, atau wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi atau WBBM ya. Khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Perbedaan WBM dan WBBK, kalau WBK ini nilainya baik, kalau WBBM sangat baik. Korupsi merajalela bukan karena penjahatnya banyak, tapi karena orang baik memilih untuk mendiamkan. Quotes-nya itu bagus-bagus ya. Untuk pengertian korupsi sendiri, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kemudian di Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi ada 13 pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang diperbarui dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan ya, tindak pidana korupsi. Untuk jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah 1. Kerugian keuangan negara, 2. Penggelapan dalam jabatan, 3. Perbuatan curang, 4. Suap menyuap, 5. Gratifikasi, kemudian 7 ini benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan palsu, dan identifikasi pelapor. Faktor-faktor penyebab korupsi yaitu opportunity, rationalization, pressure, capability, dan arogan. Pengertian gratifikasi
adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi ini pemberian dalam arti yang luas ya, apa saja yang diberikan. Kemudian perbedaan dari gratifikasi, suap, dan pemerasan. Kalau gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi dan tidak membutuhkan kesepakatan. Bedanya dengan suap, ini ada kesepakatan, dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk deal ya. Kalau gratifikasi ini ikhlas. Contoh gratifikasi, pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Ini ikhlas ya. Kalau suap ini ada kesepakatan, sepakatnya ini deal ya. Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Kemudian pemerasan. Pemerasan ini ada permintaan sepihak dari penerima, bersifat memaksa, dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Ini masuk pemerasan. Sikap terhadap gratifikasi. Gratifikasi ini diterima, ditolak, atau dilaporkan ya. Kalau ditolak, ini terindikasi gratifikasi dianggap suap ya kalau ditolak. Atau bisa gratifikasi diterima secara langsung kemudian dilaporkan ya. Dilaporkan ini melalui WBS ya, whistleblowing system, itu untuk melaporkan gratifikasi. Ada jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Nanti kita pelajari setelah video ini. Untuk pelaporan gratifikasi di KPK itu juga sudah memberikan form secara online ya, gratifikasi dari mulai formulir, kemudian laporan secara online, dan ini laporan goal gratifikasi online di Play Store. Bisa di-download dan coba dilaporkan ya. Untuk manfaat pelaporan, yang pertama melepaskan ancaman hukum pidana terhadap penerima. Karena sudah dapat gratifikasi, dia lapor, dia sudah tidak terjerat hukuman pidana pasal 12C ini ya. Cerminan integritas individu. Kemudian memutus konflik kepentingan dan self assessment bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Untuk karakteristik umum dari gratifikasi, dia berlaku umum. Kemudian ini yang tidak wajib dilaporkan ya. Dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat. Contohnya ada tamu disuguhi, itu tidak masuk gratifikasi ya. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan. Nilai anti korupsi ya, disingkat Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Memang kalau diucapkan mudah ya, Jumat bersepeda gagah, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Yang sulit itu melaksanakannya. Kemudian kita lanjut di materi whistleblowing system. Whistleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di mana telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempat bekerja. Whistleblower, kalau whistleblower ini orangnya ya, orang yang mengadukan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi. Jadi whistleblowing system itu sistemnya. Kalau orangnya disebut whistleblower. Hak-hak whistleblower: memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan pendampingan, bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi, mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas, dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dari tim pengelola WBS. Jadi sistemnya ini disebut whistleblowing system. Tugas-tugasnya ada 5. Yang pertama, menerima dan mengadministrasikan pengaduan, menjaga kerahasiaan identitas whistleblower, jadi menjaga kerahasiaan identitas pelapornya, melakukan verifikasi, menentukan dapat tindaknya pengaduan ditindaklanjuti, melakukan komunikasi dengan whistleblower, dan membuat laporan. Selanjutnya adalah materi pengelolaan konflik kepentingan. Definisi konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau dilakukannya. Konsep dasar konflik kepentingan: pejabat publik dilarang mengambil keputusan atau tindakan jika berada pada situasi konflik kepentingan, berada dalam situasi konflik kepentingan, serta tidak serta-merta salah atau melanggar hukum. Sebab konflik kepentingan terkadang tidak dapat dihindari karena setiap orang punya berbagai macam kepentingan yang dapat menjadi sumber konflik kepentingan. Menjadi bermasalah jika konflik kepentingan yang dimiliki mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan dari pejabat publik. Cakupan peraturan Menpar RB tahun 17 tahun 2024 ini ya. Objek pengaturan, jenis konflik kepentingannya seperti apa, apakah masuk aktual atau potensial, kemudian sumber konflik kepentingan, sampai dengan mekanisme pengendalian konflik kepentingan. Objek pengaturan ini, objeknya adalah pejabat pemerintah, tentunya ASN, anggota TNI Polri yang menduduki jabatan ASN. Untuk jenis konflik kepentingan, pejabat pemerintah secara nyata memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain saat mengambil keputusan atau tindakan administrasi pemerintah. Pejabat yang berada pada kondisi ini wajib mendeklarasikan konflik kepentingan pada atasannya sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Tadi yang aktual ya. Kemudian yang potensial, pejabat pemerintahan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan kondisi di masa depan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan aktual. Jadi untuk kepentingan di masa depan ini masuk di aktual. Kemudian sumber konflik kepentingan: hubungan bisnis, hubungan keluarga, hubungan afiliasi, pekerjaan di luar pekerjaan pokok, hubungan dengan rangkap jabatan, serta sumber konflik kepentingan lainnya. Pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan: yang pertama, melakukan pencatatan daftar kepentingan pribadi, deklarasi kepentingan pada atasan, tindak lanjut deklarasi, dan pembatasan bagi mantan pejabat. Mantan pejabat biasanya punya power ya. Jadi komitmen membangun zona integritas adalah komitmen nyata dan semangat perubahan, kemudahan pelayanan, program-program yang menyentuh masyarakat, monitoring secara konsisten, dan strategi komunikasi publik. Kita lanjut.
biasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Ini quotes-quotesnya ya. Untuk membangun integritas untuk Indonesia berkualitas. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Quotes dari Bung Hatta. Ya, selesai materi pembangunan zona integritas. Nanti file materi ini saya taruh di link deskripsi video.